Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 2 Kertosari, Ibu Asih Puji Aryani SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SD Negeri 2 Kertosari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di SD Negeri 2 Kertosari pada acara Diseminasi Budaya Positif JGP Angkatan 11. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami untuk membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, dilanjutkan sambutan kepala sekolah,
Dilanjutkan paparan diseminasi budaya positif CGB Angkatan 11. Selanjutnya doa dan dilanjutkan penutup. Acara pertama, marilah Bapak Ibu, acara ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga dengan bacaan tadi, acara pada siang hari ini dapat berjalan lancar dan penuh hikmah. Acara kedua yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kartosari. Kepada Ibu Asih Puji Aryani SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu guru dan karyawan SD Negeri 2 Kartosari yang saya hormati, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala rahmat dan karunia yang telah Allah curahkan pada kita semua hingga hari ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya di ruangan ini untuk pelaksanaan diseminasi dari rekan-rekan kita yang sedang bergabung di program Guru Penggerak. Kali ini adalah diseminasi terkait budaya positif yang beliau berdua canangkan untuk dilaksanakan utamanya di kelas masing-masing, dan dampaknya diharapkan bisa memberikan kontribusi positif untuk sekolah kita secara umum. Saya sangat mendukung apa yang Bu Hani dan Bu Ika laksanakan terkait budaya positif, karena memang karakter itu kan dimulai dari pembudayaan, dan pembudayaan itu dimulai dari pembiasaan. Dan untuk bisa melaksanakan pembiasaan dengan baik, seorang guru mempunyai peran yang sangat signifikan, sangat krusial, sangat ibaratnya sebagai faktor kunci dalam merubah karakter anak didik kita, dimulai dengan memberikan keteladanan yang baik. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Haja Dewantara, bahwa seorang guru itu harus bisa ingat sosong tulodo, memberikan teladan, ingmatio mangkarso, membersamai anak didik kita berkarya dan berkreasi untuk mengembangkan potensi mereka sampai menjadi versi terbaik mereka masing-masing. Kemudian juga tuturi handayani, memberikan segenap dukungan terhadap pengembangan potensi peserta didik kita. Maka dari itu saya harapkan nanti program-program dan kegiatan-kegiatan yang dirancang oleh Bu Hani dan Bu Ika arahnya juga ke situ. Jadi dimulai dari Bapak Ibu sendiri memberikan teladan yang baik, kemudian mendorong anak-anak kita untuk mengembangkan budaya positif, dan pada akhirnya diharapkan mengarah kepada penguatan karakter sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Besar harapan saya semoga acara ini bisa berjalan lancar dan memberikan dampak nyata untuk anak-anak kita semua. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dari taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah Ibu Asih berikan. Acara selanjutnya yaitu paparan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Paparan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Ika Ardiana Sari SPD. Kepada Ibu Ika Ardiana Sari, kami persilakan. Terima kasih atas waktunya.
Sebelum kita mulai, saya memaparkan dari budaya positif modul 1 dan 4. Kita akan, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik. Ya, walaupun di siang hari, harapannya masih bisa bahagia sampai nanti kita ke rumah masing-masing. Salam bahagia, yuk senyum. Silakan Bapak Ibu menyapa dengan teman di sekitarnya, mungkin teman kanan kirinya, dengan melontarkan senyum selama 15 detik agar urat-urat yang ada di sini itu membawa sampai ke hati, sampai ke pikiran, dan kita sampai rumah tidak akan merasa capek dan letih. Bisa dimulai. Silahkan cari teman kanan kirinya. Ya, kasih senyum yang bahagia, yang luar biasa ke teman-temannya. Ya, bisa di situ. Ya. Terima kasih. Cukup ya? Oke. Next. Ya, budaya positif. Pembentukan karakter membutuhkan proses yang sangat lama dan sangat panjang serta butuh konsisten dari orang-orang sekitar. Pendidikan karakter pun dimulai paling efektif bila dipupuk saat anak-anak bersekolah selama 6 tahun. Lingkungan sekolah sebagai salah satu lembaga yang punya kepentingan dalam pembentukan karakter anak, yaitu perkembangan budaya positif. Budaya positif di sekolah merupakan suatu lingkungan sekolah di mana semua pihak dari siswa, guru, staf, orang tua, dan komunitas sekitar bekerja sama untuk menciptakan, mewujudkan atmosfer yang mendukung dan memotivasi untuk belajar berkembang, khususnya yang ada pada diri siswa. Next. Ya, seorang guru yang baik seperti kita, harapan kita yang paling besar adalah mempunyai konsep-konsep untuk berbudaya positif. Ada 6 komponen, di antara salah satunya disiplin positif, 2 motivasi perilaku manusia, 3 keyakinan sekolah kelas, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Next. Ya. Perlu Bapak Ibu untuk refleksi. Apa sih? Ya, dari diri Bapak Ibu, kemungkinan ada yang masih berpendapat dari hati Bapak Ibu. Disiplin itu apa? Mungkin kalau di situ kan masih banyak sekali. Tapi menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Taat. Oke. Dari Bu Tina, disiplin itu taat. Ada lagi? Tertib. Oke. Disiplin juga ada tertib. Kata disiplin sering kita kaitkan dengan pemberian hukuman. Contohnya, anak misalnya terlambat, ya, terus kita hukum dengan berdiri di depan kelas. Contoh yang zaman dahulu kala. Tapi di saat ini penerapan disiplin positif di sekolah, guru tidak harus menerapkan dengan memberikan hukuman seperti contoh tadi. Pemberian hukuman bisa digunakan sebagai salah satu alternatif terakhir. Bahkan yang terbaik adalah dengan tidak menggunakan sama sekali tentang hukuman. Menurut Bapak Pendidikan KHD, Yajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi kita sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukannya, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan
demikianlah itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Next. Oke. Apakah disiplin positif itu? Ya, kira-kira ada beberapa Bapak Ibu yang sudah menerapkan ataukah ada yang belum? Ada yang bisa memberikan contoh yang ada di kelas disiplin positif itu? Mungkin Bu Hendy ini. Tembakan saya ke Bu Hendy karena Bu Hendy yang luar biasa sudah menguasai semuanya sebelum saya. Satu contoh Bu, disiplin positif yang sudah digunakan Bu Hendy. Membiasakan masuk kelas bisa apapun. Oke. Membiasakan masuk kelas dengan tepat waktu. Ya, itu merupakan satu contoh disiplin positif yang luar biasa. Ya, next. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Oke, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang dapat memotivasi, nilai-nilai yang dapat meluar biasakan sehingga kita dapat melaksanakan disiplin sehari-hari setiap saat. Ya, silakan siapa yang Bapak Ibu yang bisa melontarkan satu nilai kebajikan. Ini ada 10 guru ya. Saya harapkan nanti Bapak Ibu bisa satu nilai kebajikan. Oke, kalau Bu Asih maaf yang ngapunten, nilai kebajikan Ibu apa Bu? Jujur. Oke, terima kasih Ibu. Jujur ya. Kak Indra. Tekun boleh. Pak Tapas. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Good. Pak Pian. Tertib. Luar biasa. Bu Tina. Ikhlas. Boleh. Bu Heni. Percaya diri. Bu Mokti. Oke, kerja sama. Bu Ani. Kesabaran. Oke, Miss Ayu. Adil. Nah, dari nilai-nilai yang ada di dalam diri kita seperti itu, ya, itu adalah mencapai nilai-nilai menjadi motivasi. Motivasi juga bisa menjadi motivasi ada dua ya, internal dan eksternal. Contoh nilai-nilai kebajikan tadi, ya, semuanya yang disebutkan teman-teman tadi merujukkan ke dalam profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila. Satu guru silakan yang dapat menyebutkan 6-6-nya, monggo. Siapa yang dapat? Oke, Bu Heni. Monggo Bu Heni. Sini Bu Heni, temani saya di depan. Iya, nggak apa-apa. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bu Eni, kita berikan tepuk tangan ya Bu Eni. Wah Bu Eni, sini dulu sebentar. Ada sesuatu surat cinta untuk dari saya untuk Anda. Ya, terima kasih. Begitu hebatnya ya. Jadi kita harus hafal tentang profil Pancasila karena kita akan menanamkan kebiasaan-kebiasaan ya yang ada dalam diri kita, ada dalam diri anak-anak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next, dengan 6 dimensi profil Pancasila, ya, tujuan kita adalah mewujudkan budaya positif. Lanjut, next. Disiplin positif ada beberapa cara bagaimana kita bisa dapat untuk
cara yang pertama, tunjukkan dan beritahu anak jika itu salah dan jika itu benar. Mungkin Pak Tata sering memberikan mana yang salah, mana yang benar untuk Mas Gandem. Karena setiap upacara dia selalu membanggakan dirinya spesial. Jadi saat PDW tidak ikut upacara. Pak Tata langsung menempatkan posisi anak tersebut ke dalam barisan supaya dapat itu salah. Jadi yang benar Gandem walaupun terlambat tapi dia tetap masuk ke dalam barisan upacara. Yang kedua, menjelaskan konsekuensi atas perilaku tertentu, tetapkan batasannya. Ya, ini ada contoh dari kelas-kelas kemarin, ada yang membawa HP kelas 6. Ya, padahal pada peraturan kita dilarang membawa HP. Terus konsekuensinya, ya kita mungkin dengan komunikasikan dengan orang tua, ya bahwa anak ini membawa HP, tetapi HP tersebut untuk menyimpan atau melakukan hal-hal yang buruk, sehingga kita dapat memberikan konsekuensinya. Ya. Yang ketiga, dengarkan mereka dengan beri perhatian, puji perilaku baik, ataupun dapat mengabaikan perilaku yang buruk dari anak tersebut. Ya, ini mungkin kita sering ya Bu Heri di pagi hari sudah dekat dengan anak, sudah menyapa dengan anak. Mungkin Bapak Ibu yang lain waktu istirahat juga menggantinya dengan berdekatan, guyonan dengan anak. Nah ini cara-cara kita untuk melakukan mendisiplinkan disiplin positif. Tujuannya untuk apa? Tujuan di sini adalah untuk menanamkan motivasi pada peserta didik, yaitu mereka menjadi orang yang mereka inginkan serta menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, serta disiplin dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal tadi yang nilai yang ada, nilai-nilai kebajikan dalam diri sendiri. Ya, di atas adalah contoh, ya, contoh budaya positif di kelas. Jadi contoh tersebut selalu memperhatikan guru yang memberikan pelajaran. Nah, ini ya, ini menjadi kebiasaan yang ada dalam kelas. Sebelum kita mengawali pembelajaran, mungkin juga kita berdoa terlebih dahulu. Terus kita juga menanamkan 5S ya. 5S apa, Bapak Ibu? Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ya, itu merupakan garis besar ya, garis besar yang sering kita laksanakan untuk kebiasaan. Next. Motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, saya akan memberikan sedikit stick note ya. Kita intermezzo dulu. Silahkan yang ada di layar nanti Bapak Ibu guru bisa merangkai ya. Mungkin kalau nggak kelihatan bisa bergeser sampai yang kelihatan, atau mau berjejeran dengan Bapak Ibu guru yang lain boleh. Yang pertama, mari tanyakan ke diri kita sendiri ya, bagaimana kita berperilaku. Yang kedua, mengapa kita melakukan segala sesuatunya? Semisal, kenapa kita bekerja? Kenapa kita kembali ke rumah? Mungkin ya, itu. Terus, apakah kita melakukan sesuatu itu karena ada dorongan lingkungan atau dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan mungkin. Terkadang kita juga melakukan sesuatu yang mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Itu ya, 2 menit ya.
bisa ditempel di papan tulis. Intinya ya, kita itu melakukan sesuatu untuk siapa, kenapa kita melakukannya, itu saja ya. Oke, sudah Pak ya. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Untuk apa? Untuk siapa? Pernahkah kita melakukannya untuk mendapatkan senyuman? Sepertinya ini selalu saya lakukan. Silakan bisa menangkap di tulis. Sudah nggih? Bisa kita sudah. Oke, ini Bu Tina sudah. Ya. Dari Bu Tina, kita berperilaku selayaknya orang tua kepada anak. Karena termasuk panggilan jiwa. Jelas teman atau teman kerja itu membuat motivasi. Kita melakukan sesuatu karena tugas kita, bukan karena orang lain. Berarti ini bertanggung jawab nih. Terus sering dengan senyuman, sering dilakukan karena kita ingin membuka hati. Oke, terima kasih Bu Tina. Terus ini dari karena kita hidup, jadi kita melakukan sesuatu supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, bermanfaat juga. Iya, karena dengan adanya kita melakukan sesuatu, itu adanya dorongan dari diri kita juga. Ya, pernahkah kita melakukan dengan senyuman? Jawaban Pak Batas adalah pernah. Dari Bu Heni, berpusat pada murid agar bisa memaksimal dan senantiasa membersamai mereka mencapai bahagia.
terima kasih Bu Leni. Saya penasaran dari Kak Fian. Sudah? Oh iya. Perilaku yang baik senantiasa kita cerminkan dari diri kita. Terkadang kita melakukan sesuatu juga karena ada dorongan orang lain yang saling mengingatkan. Mendapatkan senyuman dari teman juga akan memberikan semangat dalam bekerja. Terima kasih, memang itu adalah semangat yang sangat dalam ya. Jika pagi hari kita bersenyum dengan temannya, otomatis terkoneksi, temannya juga akan tersenyum, membangkitkan motivasi yang luar biasa. Tapi jangan senyum sendiri ketika tidak ada orang. Ya, next. Ya, ini adalah contoh Bapak Ibu. Contoh motivasi kalau kita motivasi bekerja. Jadi di sana sukses ya adalah usaha terus meskipun situasi semakin sulit. Ya mungkin kalau saya situasinya dalam dompet, tapi tetap semangat. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan yang hebat adalah dengan mencintai apa yang kita lakukan. Ini luar biasa dari Steve Jobs ya. Jadi kita sebagai pendidik ya menyukai atau mencintai pekerjaan kita sebagai pendidik, menularkan ilmu-ilmu kita kepada anak sehingga peserta didik kita akan mendapatkan ilmu dari kita. Ini termasuk motivasi yang sangat juara dalam kehidupan kita mungkin ya. Untuk anak-anak mungkin kita dapat memberikan kata-kata semangat. Contohnya pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Jadi belajar dengan tekun. Atau 4 kata sakti. Biasanya kalau kita itu akrab ataupun ada adabnya ya, misalnya mengucapkan terima kasih atau maaf gitu jika terjadi sesuatu hal, mungkin teman yang sekelasnya itu juga akan menambah motivasi, bukan menjadi perasaannya sedih, terdiam, termenung gitu. Next. Motivasi perilaku manusia ya. Menurut Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan motivasi? Berangkat kerja ke sekolah atas dasar apa? Itu perintah ataupun ingin mendapat pujian, ataupun takut terkena hukuman. Secara sadar berangkat kerja memang tanggung jawab kita. Motivasi menggambarkan keinginan atau kebutuhan yang mengarah perilaku menuju ke tujuan. Motivasi bersifat internal dan intrinsik yang timbul dari faktor-faktor internal tadi eksternal. 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindarkan ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti kita mungkin di pagi hari harus ekstra kebut-kebutan, ya entah itu di rumah, di perjalanan, di sini supaya apa? Supaya kita itu terhindar dari jam keterlambatan. Ya, itu motivasi yang luar biasa. Bagaimana caranya kita dapat sampai di sini pagi hari? Untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Keyakinan kelas. Ini ada di materi terakhir saya yang nanti akan dilanjutkan ke Bu Hani. Pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas itu penting untuk membentuk sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Mengapa kita harus mempunyai peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai sepeda motor? Dan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Bapak Ibu, ada 5 pertanyaan. Monggo siapa yang akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan itu?
Kenapa memakai helm? Pak Bian yang rumahnya sana kok memakai helm? Kira-kira apa? Biar nggak ketilang polisi. Biar gak ketilang polisi. Berarti nanti kalau ada Pak Polisi saja yang pakai, oh tidak ada Pak Polisi, kita lepas yuk klien gitu ya. Ada boleh jawaban yang lain? Keselamatan. Nah, ya. Jadi selain keselamatan dari Bapak Polisi, juga keselamatan kita di perjalanan ke sini. Mungkin nomor 1. Mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas saja? Keyakinan kelas dibuat dengan kesepakatan dengan anak-anak didik dan kelas, sedangkan peraturan kelas itu apa yang dari peraturan sekolah kita mandikan ke kelas. Iya, iya. Jadi sangat tepat ya Bu Ani, terima kasih. Jadi kita itu membuat keyakinan kelas itu yang akarnya dari peraturan kelas, peraturan sekolah. Jadi peraturan sekolah itu sudah jadi ya atas dasar ada pasal-pasalnya mungkin, terus ada perjanjian ataupun rapat gurunya. Setelah itu kita membuat keyakinan kelas agar anak tidak merasa terbebani. Dan keyakinan kelas itu kita sepakati dulu anak-anak. Jadi nanti anak-anak membuat dan anak-anak itu menyepakati. Ya, menurut persetujuan mereka apa kira-kira biar anak itu santai dalam melaksanakannya, tidak menjadi beban ataupun takut karena terkena hukuman. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana mewujudkan keyakinan kelas? Ada yang bisa menjawab dari pertanyaan nomor 3? Bagaimana Bu Heni? Mungkin dengan cara kita memberikan kesadaran, kebiasaan, terus sering-sering kita sosialisasi, sering-sering kita memperingatkan anak atau menasehati, atau kita lewat ngobrol-ngobrol ya dengan anak. Oke. Yang kelima, kata tas mungkin, mengapa kita harus memakai masker atau cuci tangan gitu? Untuk menjaga kesehatan kita. Oke, berarti kita peduli dengan kesehatan, kita menjaga kesehatan, maka ada aturan kemarin 2 tahun kebelakang harus bermasker ya, untuk melindungi diri kita, untuk menjaga kesehatan. Oke, terima kasih. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut bahwa nilai keselamatan ataupun kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan, karena kita meyakini bahwa tadi memakai helm, memakai masker itu kita dapat selamat ya, dapat terhindar dari yang tidak kita inginkan. Next. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Seorang yang akan lebih memahami tentang peraturan yang diberikan, nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, dengan tujuan utama menjadi tidak menarik ataupun takut, sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur tanpa memahami tujuan mulianya. Next. Ya. Ada beberapa langkah di sini ya, ada beberapa langkah. Ternyata keyakinan kelas itu mungkin kalau dulu ya, ini menurut pengalaman saya, anak-anak kita buat ya aturan boleh, kesepakatan boleh, keyakinan kelas boleh, silakan yang berpendapat boleh ditulis di papan tulis. Semua anak itu menulis. Setelah itu kita pilih yang mana, ini bu, ini bu, ini bu, oke jadi. Ternyata Bapak Ibu membuat itu tidak seperti itu ya. Kita butuh berdiskusi dari peraturan sekolah. Peraturan sekolah ada dulu. Dari peraturan sekolah itu kita jabarkan dalam artian kemarin apa ya, breakdown ya, pertil-pertilkan
Dari kalimat negatif itu nanti kita jadikan dalam kalimat positif. Setelah itu kita nilai kembali, kita tinjau kembali menurut nilai-nilai kebajikan yang berlandaskan profil Pancasila. Dan kalau sudah, berarti kita telah menyepakati, dan kita sepakat itu kita terapkan di lingkungan kelas seperti itu. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah kemarin teman awal-awal sudah membuat keyakinan kelas, mungkin dapat diperbarui, oh ternyata seperti itu langkah-langkahnya. Dan lebih baiknya jika kalau sudah diyakini, kita buat posternya, kita tempel di kelas supaya anak-anak itu dapat apa? Berkonsisten. Ini yang sangat-sangat konsisten ini sulit ya, sulit diterapkan. Jadi kita selain memberikan teladan, kebiasaan juga mengingatkan anak dalam poster kegiatan keyakinan kelas tersebut. Ya, inilah alur budaya positif ya, dari mungkin perilaku positif, pembiasaan, berkarakter positif yang nantinya tujuannya adalah sama, yaitu mendidik anak-anak bangsa menjadi generasi yang bagus. Next. Ya, ini penerapan saya sebelum saya mempelajari pada CGP, mungkin penerapan saya ada di PMM, belajar sebatas PMM. Ya, ini waktu tahun 2 tahun yang lalu. Ya, mungkin belum sedalam sekarang. Dan ini saya kira masih kurang maksimal karena saya belum memberikan dari peraturan kelas, ya, peraturan sekolahan. Nanti monggo Bapak Ibu bisa memberikan istilahnya memperbaiki dari Bapak Ibu membuat keyakinan kelas yang sudah ada. Next. Refleksi saya mungkin akan memberikan atau membuat keyakinan kelas sebelum awal pembelajaran dan awal semester. Terus untuk mensosialisasikan saya juga membutuhkan orang tua serta teman-teman saya. Next, please. Perbaikan untuk kedepannya. Jadi menambah motivasi saya untuk memperbaiki budaya positif yang ada di kelas dan menyeluruh ke sekolah. Next, please. Ya, itu paparan dari saya. Ya, apa ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup? Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Miss Ayu sebagai pembawa acara. Saya mohon maaf jika ada salah. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Luar biasa. Mana semangatnya? Ya, anak-anak, hari ini untuk modul kemarin ya, banyak sekali kita terjadi masalah-masalah ya. Nah, untuk mengantisipasi masalah tersebut ya, kita hari ini akan membuat suatu berbeda dari yang kemarin. Kita akan membuat keyakinan kelas. Tahu nggak keyakinan kelas itu apa? Iya, apa Mbak Linda? Iya, kesepakatan kelas. Jadi kemarin ada masalah apa saja? Tidak mengerjakan PR, terus terlambat, terus makan di kelas. Apalagi yang kemarin teman-teman lakukan? Bertengkar. Oke. Berbeda
berseragam lengkap. Terus disiplin. Oke. Peraturan kelas ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas berasal dari peraturan sekolah ya. Jadi asalnya kita itu ada dalam peraturan sekolah, tetapi kita dari kelas lebih baik kita membuat keyakinan kelas yang akan nantinya disepakati oleh semua iya yang ada di kelas 6. Nah, keyakinan kelas ini ada dasarnya ya. Dasarnya adalah nilai-nilai kebajikan. Kebajikan itu nilai yang baik ya, nilai yang baik yang ada dalam diri kamu. Tujuannya untuk apa? Agar motivasi kita, semangat kita yang ada dari dalam itu muncul. Semangatnya ada. Oh, aku sekarang ingin mendapatkan nilai 90, mendapatkan nilai 100, ingin jumpa dengan teman, ingin jumpa dengan guru. Aku harus berangkat sekolah, ya. Terus bangun tidur, lekas cepat berangkat sekolah biar tidak terlambat. Nah, itu kan termasuk apa? Motivasi dari dalam, sehingga kamu tidak akan terlambat, ya, tidak akan melanggar keyakinan kelas, ya. Gunanya untuk apa tuh? Untuk apa? Agar disiplin, iya. Kalau sudah disiplin, kelas nyaman, aman, kamu terasa bahagia, bu guru juga memberikannya dengan lancar. Yang satu itu apa ya? Kita akan mewujudkan tujuan kita tercapai. Tujuannya apa? Jadi jadi sukses. Oke, sukses pembelajaran. Jadi pintar. Perolehan nilainya jadi maksimal karena di situ semua keyakinan kelas akan terbentuk. Oke? Ya. Sekarang silakan kamu membentuk kelompok dari absen 1 sampai berapa? 4 aja ya, bikin kelompoknya ya. Yuk, beri waktu 3 hitungan. 1, 2, 3. Anak-anakku, kalau sudah, silakan duduk menurut kelompok masing-masing. Ya, duduk aja. Dari mana duduknya? Ya, boleh di bawah, boleh di atas, boleh. Ya. Anak-anakku, kita akan bagikan kertas. Kertas ini nanti berisi keyakinan kelas yang disepakati dalam kelompok. Oke? Dan nanti ditempel di papan tulis. Setelah itu apa yang kita sepakati? Kalau sudah selesai semuanya, ya, nanti kita akan buat poster. Biar kita tidak akan ada yang melanggar kesepakatan kelas. Kalau misalnya kita kenapa kok nggak dibuat, nggak usah buat poster, kan kita sudah tahu kesepakatannya. Ya, kalau ditempel, ya, jadi nanti kita sewaktu-waktu dapat mengingat, oh, sudah ada keyakinan kelas, tidak boleh makan, tidak boleh terlambat. Jika keluar masuk harus ada izin, iya, pintar. Oke, saling mengingatkan gitu. Jelas ya? Oke. Ya, waktunya berapa coba? 10 menit? Oke, 5 menit ya. Ya. Silakan dibentuk menurut hasil dari kelompok kalian. Sini, Mbak. Boleh.
sing bagus sing nempel ah. Dah. Dah. Sing nempel sing bagus. Nah. Ya. Tepuk tangan dulu. Yang kalian berkelompok sudah ada di papan tulis, ya. Sekarang waktunya kita menyepakati kalimat siapa dari kelompok apa yang kita sekiranya cocok dan disepakati, ya. Setelah itu, ya, nanti kalau sudah sepakat dari kelompok 1 sampai 4 mana yang ingin dipakai, ya. Nah itu nanti kita buat, ya. Kesepakatan kelasnya menggunakan poster, ya. Jadi nanti kita buat satu kelas ini menjadi poster kesepakatan kelasnya, keyakinan kelasnya. Nanti kita buat di sini. Oke? Boleh, bebas mau dihiasi apa, mau bentuk apa. Yang penting, ya, dari kelompok ini yang telah disepakati, keyakinan kelas 6 ini sudah dibuat. Nanti kamu bisa menggunakan jempol kamu untuk artian kamu telah sepakat. Jelas? Jelas. Ya, yuk kita sekarang buat bareng-bareng yang nanti disepakati itu kita kumpul di kelas di tengah ya. Ya, yuk siapa yang minta nulis? Silahkan. Oke. Ya. Bisa